ibu sepanjang masa. Sang ibu akan berusaha melindungi anaknya dalam kondisi apapun. Bagi seorang ibu, kesuksesan dan kebahagiaan seorang anak di masa depan adalah segalanya. Dan klien kita hari ini adalah seorang ibu yang ingin mencari kebenaran tentang anaknya. Ini dia profilnya. Saya Ratna. Saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki satu anak bernama Kaira berusia 17 tahun. Kaira itu anaknya yang manis, nur dengan kata-kata saya, ceria. Tapi sejak Kaira kuliah, Kaira itu berubah jadi pendiam, pemurung. Setiap pulang kuliah langsung ngurung diri di kamar. Pernah suatu ketika Kaira itu pulang larut malam. Ya sebagai seorang ibu saya khawatir, apalagi Kaira masih remaja sekali. Saya nggak mau anak saya Kaira kenapa-kenapa. Saya minta tolong kepada tim di balik rahasia untuk mengungkapkan semuanya ini. Ya pemirsa, klien kita hari ini bernama Ibu Ratna. Dan Ibu Ratna ini punya anak namanya Keira. Keira ini yang katanya semenjak dia kuliah, dia berubah sikapnya. Tiba-tiba langsung kayak nggak anggap orang tuanya, melupakan ibunya. Bacon, Ona, ini kita udah nyampe di daerah dekat rumah Ibu Ratna nih. Enak dong, Ini belok kanan ya? tinggal dikit lagi. Ini belok kanan. Kayaknya sih lurus aja, Dam. Kemarin sih pas telepon ibunya bilang nanti dia tunggunya di simpang jalan gitu. Akhirnya kita ketemu dengan ibunya Keira, Ibu Ratna. Boleh telepon aja? Telepon aja. Tapi ini bukan sih? Iya, kayak yang di foto ya? Iya. Sama kan? Ini berarti itu kayak lagi nunggu-nunggu juga. Ini, Iya. Ya, coba turun aja, turun. ya, coba gue turun, gue tanya ya. Pinggir, Dam. Gue turun, gue jemput ya. Iya, langsung aja bawa mobil ya. Nah, gue pikirin dulu. Hati-hati. Halo, Ibu Ratna. Iya. Halo Ibu, saya Bacun. Ini mobilnya dari tim di balik rahasia. Yaudah. Selamat pagi, Bu. Selamat datang, Ibu. Saya Fiona. Halo, saya Adama. Setelah ketemu sama Ibu Ratna, kita langsung nanya kemana nih, Bu, kita melakukan penyelidikan pertama. Dan Ibu Ratna bilang Gimana kita ke kampusnya aja dulu ya? ke kampus. ya? Oke, Dam, ke kampus ya, Dam. Oke, Tujuan pertama kita di hari pertama yaitu menuju ke kampusnya Keira. Nah, Iya, itu kampusnya. oh itu. Nah, gede juga ya. Udah gimana nih? Yuk keluar semua yuk. Lah, Gue, Adama, dan Bacun memutuskan lebih baik di antara kita aja nih turun. Fiona, mau bacun deh. gua sama dia. Bacun apa tante ikut sekalian? Jangan dong, kalau tantenya ikut. Ntar curiga juga. Namanya kelihatan. Kita berdua masuk ke dalam kampusnya Keira. Untuk mencari informasi di kampusnya nih. Nah, gue berusaha nenangin ibunya Keira. Oke, udah tante tunggu di sini ya. Nanti ada informasi apapun kita langsung kabarin. Iya. Oke. Ntar ya, Dam. Kita masuk ke dalam kampus, kita cari sana cari sini. Kita tetap cari tahu itu di mana yang namanya Keira. Hasilnya ternyata nihil juga di dalam kampus, ternyata nihil. Tenang nih di sini, tante. Aduh, tante dia pengen turun sih. Jangan tante, jangan turun tante. Nanti malah ketahuan deh, sia-sia ada pencarian kita tante. Kalau turun kan tahu udah dapat informasi dari teman-temannya atau dari dosennya kan di dalam situ. Gimana? Ya, kita tunggu aja, tunggu Fiona sama Bacun aja tante. Ya tante ya, sebentar lagi kok, mereka pasti nggak lama. Dan ini kita ngelihat di situ ada beberapa anak mahasiswa lagi berkumpul, lagi jalan juga. Kita samperin itu mereka, kita tanya juga sama Fiona. Kelasnya di mana? Oke, ada orang tahu dan orang itu bilang Keira bolos kuliah.
baru penyelidikan pertama, ada sesuatu di anak ini. Kita nanya, biasanya Keira kalau nongkrong gimana ya? Oh ada tuh di warung. Akhirnya kita balik lagi ke mobil terus kita kasih tahu ke mamahnya Keira, Ibu Ratna. Mudah-mudahan mereka dapat informasi ya. Iya. Gimana Vena Bacun gimana? Bentar. Kita udah keliling kampus, kita udah nanya-nanya. Dan ternyata Keira bolos. Hah? Ibunya panik. Kok gitu? Maksudnya tuh Keira nggak masuk kuliah? Tapi tadi pagi pamitnya dia kuliah, ada kuliah pagi. Tapi tante ada satu informasi lagi yang kita dapat. Katanya Keira setiap bolos nongkrong. Di warung sekitar kampus itu. Ya udah kita langsung sampai aja. Kita sana aja yuk, kita intai ya. Yuk. Yuk. Kita turun dan cari ke warung-warung yang deket situ, nggak ada. Tanyalah ke satu orang. Ini Mas, Ya, Mas anak kampus ini. iya ada kampus ini. Boleh ngobrol bentar? Oh ya silakan. Ini Mas, kita kan lagi mau cari mahasiswa sini nih, namanya Keira, kenal nggak? Keira. Ya anak komunikasi. Mana sih orangnya? Kita tanya Keira dan kita kasih lihat fotonya. Oh Keira. Itu kan teman sekelas gua tuh. Oh ya udah, ya, dia lagi di mana ya Mas? Katanya sih tadi dibilang kata ada di warung-warung itu. Maaf kalian siapa ya? Saya mamanya. Oh tante, tadi sih saya ngeliat dia di belakang lagi pada minum sama temen-temennya. Langsung aja kita berempat langsung buru-buru ke belakang, ke area belakang. Ternyata banyak banget warung di situ. Kita keluar masuk warung dan itu nggak ketemu Keira. Permisi, apa kabar? Keira mbak. Handphonenya oke nggak? Kenal Keira? Keira. Anak komunikasi. Pokoknya anak kampus ini nggak ada sih yang namanya Keira. Nggak ada ya? Sampai ada di pojokan itu terus kita ketemu satu orang cewek. Itu ya ibu uangnya ya? Mbak, maaf Bang tanya, kenal sama yang namanya Keira nggak? Keira? Keira mana ya mbak ya? Keira kan banyak. Keira anak komunikasi. Oh iya, ini tante mamanya Keira kan? Iya, kamu temannya Keira? Iya Tan, aku kan teman SMA-nya dulu. Kamu lihat Keira nggak kemana dia? Iya, tadi abis bareng sama aku, main bareng-bareng, abis pada ngumpul. Tapi sekarang dia udah pergi lagi tuh sama gengnya.